Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan kontroversi debat berisi tanpa basa-basi. Pemilihan presiden baru digelar 3 tahun lagi, namun bursa calon presiden mulai panas. Sejumlah nama kepala daerah bertengger di posisi teratas dalam berbagai survei. Celakanya, masa jabatan mereka akan habis sebelum Pilpres dan Pilkada baru digelar pada tahun 2024. Parpol besar pun ogah memperpanjang masa jabatan mereka dan lebih sreg mengangkat pejabat pengganti alias PLT. Apakah sikap sejumlah parpol ini bertujuan menjegal figur tertentu? Inilah kontroversi selengkapnya. Ambisi 2024 bersama saya, Zilvia Iskandar. Telah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama, Junimat Girsang, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Bang Junimat, selamat malam. Dan berikutnya ada Zulfikar Arsesadikin, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Pak Zulfikar, selamat malam. Selanjutnya ada lagi Hendry Satrio, pengamat politik dari Kedai Kopi. Mas Hendry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya ada Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Bang Nasir, terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Pemirsa, sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, saya akan memberikan sebuah ulasan berikut ini. Siapa bilang 2024 masih lama? Hawa-hawa politik penuh intrik menuju Pilpres 2024 sudah berhembus sejak tahun ini. Sejumlah survei menunjukkan peluang kepala daerah untuk dipilih sebagai presiden besar angkanya. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ada lagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Warawiri di 5 besar bursa capres. Meski demikian, parpol masih belum menentukan sikap siapa capres yang akan mereka usung. Baru Gerindra yang terang-terangan akan mengusung ketumnya Prabowo Subianto sebagai capres untuk ketiga kalinya. Para kepala daerah masih malu-malu kucing mengatakan siap nyapres, apalagi Ganjar. Rivalitas pendukung Ganjar Puan, Banteng versus Celeng membuat sosok capres yang akan dicalonkan PD Perjuangan masih kabur. Ambisi 2024 kian terjegal dengan aturan Pilkada serentak 2024. Ganjar dan RK misalnya akan habis masa jabatannya pada tahun 2023, sementara Anies Baswedan akan selesai jadi Gubernur DKI tahun depan. 3 kepala daerah ini akan kehilangan panggung politiknya dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah parpol besar menolak Perpu untuk memajukan Pilkada sebelum 2024. Mereka juga menolak perpanjangan jabatan dan memilih mengangkat PLT. Apakah ini adalah taktik parpol agar kontrol bursa capres tetap di tangan mereka? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Baik, saya akan langsung mulai dari Bang Junimat terlebih dahulu. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Ganjar itu jauh lebih tinggi dari Puan Maharani. Jadi siapa yang akan dipilih sebagai capres PD Perjuangan? Ya, gini Mbak Zilvia, tentang capres, ya saya secara tegas menyampaikan, ya di Partai PD Perjuangan belum ada satu calon pun, ya atau bakalan calon yang diajukan atau digadang-gadang sampai saat ini. Kenapa demikian? Karena keputusan Kongres kami, ya sewaktu di Bali, hak sepenuhnya untuk penentuan calon presiden adalah kepada Ketua Umum. Dan itu menjadi hak prerogatif. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Keputusan di tangan Ketua Umum. Sampai saat ini Bu Mega belum bilang apa-apa? Sampai saat ini tidak ada. Lalu kenapa muncul rivalitas antara pendukung Puan dan Ganjar? Nah, kalau masalah dukung-mendukung itu biasa. Namanya grassroots itu biasa, fanatisme biasa. Tapi kan semua nanti akan berakhir
kepada nama yang akan ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum. Biasakah sampai ada gaduh celeng versus banteng? Saya kira begini, itu kan dinamika politik, ya. Dan kita sih happy-happy aja. Happy-happy aja? Happy-happy aja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi mau banteng, mau celeng, yang pasti kita itu banteng. Aha. Kan begitu aja, iya kan? Nah kalau ada celeng, ya celeng itu harus ikut banteng. Kan begitu aja nih. Nah ini dinamika politik yang menurut kami tidak perlu diperdebatkan. Mas Jayadi, apakah ini dinamika politik yang biasa saja tidak perlu diperdebatkan? Ya, diperdebatkan oleh publik dan pasti di dalam PDI sendiri diperdebatkan juga kan. Kalau enggak kan istilah celeng kan berasal dari Pak Bambang Pacul. Berarti kan itu juga di internal terjadi perdebatan. Ya. Tapi saya kira itu memang penting untuk diketahui karena sudah menjadi konsumsi publik kan. Jadi perdebatan itu bukan hanya untuk partai tapi juga untuk publik gitu. Karena bagaimanapun akan ada hubungan antara apa yang ditentukan oleh partai dengan apa yang kira-kira menjadi aspirasi publik. Sekarang itu kan pemilihan presiden itu satu bagaimana kira-kira aspirasi publik terhadap calon. Tapi harus kita pahami juga bahwa secara konstitusi yang punya hak untuk mencalonkan presiden kan cuma partai politik. Ya. Pertanyaannya, apakah partai politik akan lebih mengikuti suara yang ada di publik berdasarkan hasil survei-survei atau partai politik punya skenario sendiri? Ya, misalnya, Kalau berdasarkan survei sejauh ini, Mas Jayadi memang Ganjar lebih unggul daripada Puan ya, betul iya, ya? betul. Nah, kalau saya perhatikan memang sejak 2000, terutama sejak 2014, 2019, PDIP itu cenderung memperhatikan suara publik. Ya. Biasanya begitu. Nah, apakah sekarang akan terjadi hal yang sama? Ya kita lihat nanti bagaimana perdebatannya. Dan itu saya kira akan makin mengerucut begitu peta koalisi mulai terbentuk. Mulai terbentuk. Kalau sekarang karena belum begini mengerucut Mbak Wislipa, bisa saja yang namanya di tiga teratas itu oleh partai-partai setelah diperhatikan pengelompokan antar koalisi, partai-partai bisa memutuskan ya sudah nggak usah calonin semua yang ini bisa kan? Yang 3 orang itu? Yang dianggap potensial oleh publik bisa saja tidak dicalonkan. Partai punya pilihan sendiri. Kalau tidak dicalonkan berarti partai, menentang keputusan, menentang keinginan publik dong, menentang suara publik kalau misalnya punya keputusan sendiri yang di luar survei itu. ya kita berharap tidak begitu. Harusnya kan ada alignment, ada kesesuaian antara apa yang menjadi aspirasi publik dengan apa yang dilakukan oleh partai. Karena partai itu kan jembatan antara publik dengan negara kan gitu. Berbicara soal aspirasi publik ini Bang Junimat, saya ingin memperdengarkan ini ada audio dari Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo atau Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia Kabupaten Purworejo. Kita simak dulu apa yang disampaikan. Deklarasi ini kan deklarasi dukungan, bukan deklarasi memutuskan. Ini sebuah ikhtiar politik supaya Pak Ganjar itu secara struktural tidak dizolimi oleh struktural gitu loh, bahwa Pak Ganjar perlu diperhitungkan sebagai kader PDIP yang potensial juga gitu loh. Apakah bicara kader itu dibatasi? Apakah kader tidak boleh bicara, tidak boleh punya pendapat bahwa itu amanat Kongres itu kan soal keputusan memang di tangan Bu Mega sebagai ketua umum, tapi sebagai kader partai memberikan masukan kepada partai supaya ada keseimbangan, ada keberadilan di dalam partai. Itu saya kira hak loh, bukan soal membangkang. Apa yang boleh bicara itu hanya para elit, bahwa partai PD itu kan katanya partai wong cilik. Kalau teman-teman saya datang sebagai akar rumput dan mengatakan seperti itu dan saya menanggapi mereka, ada kader yang mendukung Ganjar, apakah itu termasuk membangkang, Bang Junimat? Lah, yang saya pahami kan tidak ada pernah istilah membangkang dari Pak Bambang Pacul. Ya, tidak ada istilah membangkang. Tapi dilabeli celeng? Lah, celeng itu kan bukan berarti membangkang. Tapi negatif konotasinya. Lah itu kan menurut orang. Kan begitu. Jadi bagaimana cara kita memandang? Bagaimana kita menang celeng? Ya kan celeng itu kan taunya lurus, jalan terus kan? Kan begitu. Banteng itu jalan lurus dan selalu ada kerumunan yang mengikut terus. Kan begitu. Celeng lurus, banteng ya dengan komunitasnya selalu berjalan bersama. Ikut bersama dalam barisan. Kan begitu. Jadi nggak ada yang aneh menurut saya di sini. Kalau tidak ada yang aneh, kenapa Albertus ini dipanggil ke Jakarta, dipanggil ke DPP, Bang Junimat? Hari ini, besok katanya. Loh, kata siapa dipanggil? Itu kata siapa dipanggil? Kata dia. Iya kan? Sampai tadi malam kita masih rapat di DPP. Tidak ada acara pemanggilan. Kalaupun dipanggil,
Ya namanya komunikasi partai boleh-boleh saja dong. Last minute kita bisa dipanggil. Saya malam ini bisa dipanggil ke DPP untuk rapat misalnya, untuk pertemuan, gak ada masalah. Kan begitu. Ya bukan berarti kalau dipanggil urusan masalah celeng atau apa, enggak. Bisa aja urusan lain. Kepentingan partai kan boleh juga. Oke, kan saya ingin tanya ke Mas Hendry. Mas Hendry, sebetulnya rivalitas yang terjadi di PDI Perjuangan ini bisa dibilang settingan untuk cek ombak mana sih sebetulnya yang lebih disukai publik, Ganjar atau Puan? Atau sebetulnya ini memang betul terjadi di internal PDI Perjuangan tapi ditutup-tutupi saja? Ya tadi awalnya juga saya awal-awal itu merasa oh ini jangan-jangan drama ini untuk mewujudkan memang Ganjar yang bisa dimajukan. Tapi setelah saya baca lagi, ini kelihatannya serius karena ada nada emosi di sana. Kalau itu drama, mungkin bukan celeng yang disebut gitu. Celeng ini kan betul lurus saja, tapi nabrak-nabrak tuh, nabrak-nabrak. Jadi memang agak berbeda dengan banteng. Bahkan saya menyiratkan di perkataan Mas Bambang Pacul itu ada yang tersirat bahwa ini celeng ini jangan ganggu-ganggu banteng lah. Walaupun begini, Mbak Sylvia, kalau dari hasil survei ya memang Mas Ganjar berada di atas Mbak Puan. Tapi kan itu sebelum penetapan. Kalau sudah ditetapkan dan PDI Perjuangan kompak, Mbak Puan itu bisa langsung naik juga elektabilitasnya. Ini maksudnya kan masih makin lama makin ditetapkan, makin lama ketum membuat keputusan. Ya makan segini-gini terus aja. Akan gini-gini terus aja grafiknya. Nah itu yang menarik tadi Mas Jayadi katakan. Bisa loh kita nanti punya calon presiden yang bukan dari nama-nama yang sudah di atas ini. Gitu. Termasuk Pak Prabowo. Gitu. Jadi bisa saja partai-partai memutuskan nama lain. Nah kalau itu terjadi, nah tinggal rakyat aja, rakyat mau terima atau tidak. Itu kan pilihannya banyakan golput atau banyakan yang partisipasi. Jadi kira-kira gitu. Saya kira Sylvia ada kekhawatiran mungkin ya di kalangan pendukung Ganjar. Karena begini, pendukung utama Ganjar itu kan sangat PDIP sebetulnya. Kalau kita lihat hasil analisis, hasil survei ya, terutama di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah. Nah, kita tahu bahwa daerah-daerah basis PDIP itu biasanya pemilih PDIP cenderung loyal kepada keputusan partainya. Nah, tampaknya pendukung Ganjar itu cukup khawatir kalau misalnya nanti para pemilih terutama seperti di Jawa Tengah menangkap pesan bahwa yang diinginkan oleh DPP itu bukan Ganjar, sebagian paling tidak itu akan berpindah. Mungkin itu yang menjadi alasan. Sehingga itu menjadi makin panas itu saya kira sesuatu yang tampaknya memang bergolak di tingkat akar rumput paling tidak. Oke, baik. Memang dari sejumlah survei yang dikeluarkan oleh lembaga, ada 3 kepala daerah yang hampir selalu masuk 5 besar bursa capres. Tapi saya juga ingin bahas karena di sini ada Pak Zulfikar, ada Bang Nasir. Pak Zulfikar, sebagai kader Golkar yang sudah banyak sekali kita lihat baliho-baliho ketum Golkar itu di mana-mana yang aroma politik 2024 yaitu terasa sekali. Melihat kok malah kepala-kepala daerah ini yang mendominasi survei, gimana itu rasanya Pak? Begini, bagi kami Partai Golkar apa yang dihasilkan oleh survei itu alat kontrol juga sekaligus alat mapping kita untuk semakin kita memacu diri gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga selama ini membuahkan hasil ya kan. Paling tidak popularitas dan elektabilitas beliau naik, kelebihan beliau juga selain yang konsisten naik itu beliau masih punya banyak kesempatan. Tadi Mbak Sylvia bilang ya kan, beliau Menko Perekonomian, beliau Ketua PCPEN yang memungkinkan beliau dengan kerja dan karyanya itu menghasilkan momentum sampai nanti akan pencalonan. Begitu Mbak Sylvia. Tapi apakah cukup untuk mengalahkan yang 3 kepala daerah yang sudah mentereng di survei ini sementara Pak Erlangga ini belum mentereng di survei? Kalau kami di Golkar kan solid ya. Tadi Mbak Sylvia bilang itu. Nanti kalau mereka nggak dicalonkan bagaimana? Kalau kami semua pengurus kader itu menginginkan Pak Erlangga calon presiden, bahkan presiden tidaknya calon presiden, dan itu solid. Dari atas sampai ke Emangnya bawah. PDI Perjuangan nggak solid? Saya enggak tahu. Habis menyinggung partai Golkar solid. Emangnya ada yang tidak solid? Mbak Sylvia yang tahu kan, tadi udah dibahas juga. Memang Sylvia, kalau tantangannya bagi ketua umum partai atau tokoh utama partai itu biasanya adalah mereka lebih banyak berbasis utama di partainya. Problemnya adalah untuk jadi presiden itu memerlukan tokoh yang cenderung lintas partai. Kenapa? Karena
kekuatan partai-partai kita kan terfragmentasi. Ya. Paling jauh itu PDIP, jumlahnya kan 20-an%. Ya. Yang lain kan misalnya katakanlah 100% pemilih Golkar milih Pak Erlangga. Kan itu baru 12%-an. Ya. Itu tidak cukup. Ya. Nah, karena itu dalam pertarungan presiden itu muncullah figur-figur yang bisa lintas partai. Nah, yang lintas partai itu sementara ini adalah yang di luar partai. Oke. Banyak yang di luar partai. Meskipun tidak ada yang dominan juga ya. Oke. 3 teratas itu Prabowo, dia orang partai ya. Terutama katakanlah kalau Ganjar dianggap kurang partai, kurang, katakanlah begitu. Ada Anies, Ganjar, Anies, RK misalnya, Oke. kan? Itu juga jarak kekuatan elektabilitasnya juga sementara ini kan berarti masih sebetulnya masih terfragmentasi. ada harapan seperti seorang Menko Erlangga Hartarto mau berkolaborasi, berduet dengan orang-orang di luar partai yang tapi elektabilitasnya tinggi di survei, seperti RK misalnya, kemudian Ganjar. Makanya sudah bertemu juga kan? Ya, Pak Erlangga sudah bertemu dengan RK, dengan Ganjar. Betul, Apa ini maksudnya? Dan nanti di mana peta PKS dalam konstelasi politik 2024 ini? Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda.